Sosiolog Universitas 11 Maret Derajat Trikartono mengungkapkan, kasus kriminal yang melibatkan anak pejabat merupakan bentuk dari simbolik eksternalitas power atau eksternalitas simbolik power. Yang punya kekuasaan adalah bapaknya, bisa memberikan perintah atau larangan. Tetapi orang-orang di sekitar bapaknya bisa mendapatkan manfaat dari kekuasaan itu, jelasnya. Menurut Derajat, orang-orang yang mendampingi atau berada di sekitar penguasa dan pejabat, termasuk anak juga akan dihormati serta memiliki hak-hak istimewa. Saat berada dalam lingkup jabatan orang tuanya, sang anak akan mendapatkan penghormatan yang sama dengan pejabat itu. Berikut 5 kasus hukum yang menjerat anak para anggota DPR, DPRD sepanjang tahun 2023. 1. Anak anggota DPR RI, Edward Tanur. Ronald Tanur, 31, anak Edward Tanur diamankan Polrestabes Surabaya setelah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri, Dini Sera Afrianti, 28, di Surabaya pada 4 Oktober 2023 silam. Berawal dari cekcok di sebuah tempat karaoke saat tenggak minuman keras, Ronald memukul kepala Dini menggunakan botol miras. Tak sampai di situ, ia juga sengaja melindas tubuh korban ketika hendak mengeluarkan mobil dari parkiran. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Ronald malah merekam aksinya dan mengaku bahwa ia tidak mengenali sosok wanita yang tersungkur di parkiran itu. Kejadian tersebut kemudian viral di media sosial. Dini meninggal beberapa jam setelah dibawa kembali ke apartemennya. Polisi yang kemudian menindaklanjuti kasus menetapkan Ronald sebagai tersangka kasus penganiayaan. Ia dijerat pasal 351 dan 359 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. 2. Anak Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta. Abdi Toisuta anak Eli Toisuta harus berurusan dengan kepolisian setelah terlibat kasus penganiayaan yang berujung kematian seorang pelajar di kawasan Tanah Lapang Kecil, pada Minggu, 30 Juli 2023. Video pemukulan yang dilakukan Abdi juga viral di media sosial saat ia terlihat memukul kepala korban yang masih mengenakan helm dan duduk di motornya. Diduga bahwa Abdi tersinggung dikarenakan korban dinilainya tak sopan saat melintas di depannya ketika ia duduk bersama teman-temannya. Ia dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. 3. Anak anggota DPRD Kota Kupang Junaidi Kana. Polresta Kupang Kota mengamankan 3 orang pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang transpuan di depan SMAN 7 Kota Kupang, 23 Desember 2023 lalu. 2 dari 3 orang yang diamankan, yakni Arvike dan BEK diduga merupakan anak dari Junaidi Kana. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Rishian Krisna Budiaswanto menjelaskan bahwa penganiayaan didasari karena salah paham ketika para pelaku melihat korban berselisih dengan tukang ojek terkait permasalahan ongkos. Pelaku yang saat itu tengah mabuk kemudian mendekat dan menghajar tukang ojek hingga ia kabur. Sayangnya, transpuan bernama Desi itu juga dipukul oleh para pelaku sehingga ia babak belur dan meninggal dunia. 4. Anak anggota DPRD Buton Utara. Seorang anak anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, berinisial M ditangkap polisi saat mengonsumsi narkoba di sebuah rumah di Jalan Wakakaa, Kelurahan Saraya, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, Sabtu, 4 November 2023. Saat hendak ditangkap, M sempat memberikan perlawanan, tetapi polisi tetap menangkapnya dan membawa ke Mapolres Buton Utara. Satnarkoba Polres Buton Utara mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu, dan mengamankan seorang lelaki inisial M, kata Kasat Narkoba Polres Buton Utara, Ibtu Anwar, Jumat, 10 November 2023. Pelaku dijerat pasal 112 ayat 1. 5. Anak DPRD Wajo aniaya juru parkir. Suwardi, warga Kelurahan Watalipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Waji, Sulawesi Selatan dianiaya oleh AS pada Senin, 30 Januari 2023. AS diketahui sebagai anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Zainuddin Ambosaro yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Wajo utusan Partai Golkar. Peristiwa tersebut terjadi saat Suwardi bekerja sebagai juru parkir di depan salah satu toko di Jalan Andi Panggaru, Kelurahan Tedaopu, Kecamatan Tempe. Suwardi saat itu mengingatkan AS jika mobilnya mengganggu akses pengunjung lain. Tak terima dengan pernyataan Suwardi, AS menganiaya sang juru parkir. Penganiayaan tersebut terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Sementara itu dalam sebuah video klarifikasi,
AS mengaku terpaksa parkir di lokasi yang dijaga korban karena istrinya hamil tua. Dalam klaimnya, dia menganiaya korban karena tersinggung dengan perkataan kasar yang dibuatnya. Jangan lupa subscribe ya!